Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil revisi dari tugas tiga kelompok. Di mana di sini anggota kelompoknya adalah Ulfa Kairina, kemudian ada Azira Kania, Syarifah Najwa, Fawziadil Ilmi, dan saya sendiri atau Samsat Digital Nasional merupakan inovasi layanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Namun, untuk mencapai pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan optimal, diperlukan analisis terhadap aspek kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, serta efektivitas navigasi dalam aplikasi. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kami bertujuan untuk mengevaluasi aplikasi Signal menggunakan metode heuristic evaluation sehingga dapat diidentifikasi kekuatan maupun kelemahan desain antarmuka, serta dirumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kenyamanan pengguna dalam memanfaatkan aplikasi ini. Berikut adalah beberapa usernya. Pertama, ada petugas Samsat, kemudian ada petugas jasa raharja, kemudian ada polisi, kemudian ada masyarakat, kemudian ada pengguna aplikasi Signal, kemudian ada satpam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, itu di halaman pertama, halaman ini melanggar prinsip visible execution dan evaluation. Di sini masalahnya adalah pengguna bingung, tidak tahu apakah aplikasi sedang memuat atau macet. Solusinya itu kita menambahkan indikator loading seperti progress bar atau teks yang memuat untuk memberi umpan balik visual. Selanjutnya, Selanjutnya, halaman ini melanggar prinsip mapping. Di sini pengguna tidak tahu apa yang harus dilakukan, misalnya menggeser atau menekan tombol untuk melanjutkan. Solusinya itu kita menambahkan tombol lanjut atau icon panah yang jelas untuk memandu pengguna. Selanjutnya, nah di halaman ini itu melanggar prinsip error prevention. Di sini itu dia pengguna bisa salah memasukkan data dan harus mencoba berulang kali. Solusinya kita menambahkan petunjuk kecil di bawah kolom dan memberikan validasi real time saat pengguna mengetik. Selanjutnya, nah di sini itu melanggar prinsip simplified test structure. Di sini hanya ada dua opsi, tapi pengguna mungkin bingung apa konsekuensi dari memilih balik ke beranda. Solusinya itu kita menambahkan penjelasan kecil di bawahnya. Selanjutnya, di halaman ini melanggar prinsip mapping, yaitu tombol lanjut jelas, tapi pengguna belum tahu apa langkah selanjutnya. Solusinya menambahkan teks kecil di atas tombol, klik untuk klik lanjut untuk membuka kamera. Selanjutnya, nah di sini itu melanggar prinsip mapping. Di sini tombol shutter jelas di bawah, tapi tidak ada tombol kembali. Solusinya menambahkan tombol kembali agar navigasi lebih konsisten. Selanjutnya, di sini melanggar prinsip visible execution dan evaluation. Di sini tidak ada umpan balik apakah foto yang diambil buram, gelap, atau terpotong. Solusinya itu menambahkan pesan otomatis foto buram. Silahkan ulang agar evaluasi lebih jelas. Selanjutnya, di sini melanggar prinsip visible execution dan evaluation. Di sini teks kecil di bawah tombol lanjut hampir tidak terbaca. Solusinya itu gunakan warna yang kontras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian pada halaman ambil wajah Anda itu melanggar prinsip design for error, di mana tidak ada pesan jika pencahayaan buruk atau wajah tidak jelas. Nah, solusinya tambah deteksi otomatis untuk pencahayaan wajah. Selanjutnya, halaman eh, ambil foto, kemudian di sini juga ada prinsip yang dilanggarnya constraint, yaitu user tetap bisa lanjut walau foto tidak sesuai. Nah, solusinya tambahkan validasi otomatis untuk mendeteksi kacamata, pencahayaan buruk, atau wajah tidak terdeteksi. Lanjut,
Kemudian pada halaman verifikasi profile ini tidak ada heuristic evaluation karena sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian prinsip yang dilanggar itu yaitu visibility of term status, di mana pengguna tidak tahu asal kode OTP dan tidak ada opsi untuk mengirimkan ulang kode jika gagal. Solusinya kita tekan teks waktu tersisa serta opsi kirim ulang kode setelah waktu habis. Lanjut. Nah, pada halaman verifikasi OTP ini sudah berhasil karena tidak ada heuristic evaluation. Lanjut. Kemudian di sini prinsip yang dilanggarnya yaitu strain di mana tidak ada session timeout untuk keamanan data sensitif. Solusinya menambahkan session timeout untuk keamanan. Lanjut. Halaman ini itu yang dilanggarnya goal execution and evaluation, di mana webinar tanpa progres nggak tahu ini promo, tutorial atau apa. Nah, solusi kita tambah uh, label jelas untuk setiap konten, tutorial, promo, atau berita terbaru. Lanjut. Pada halaman peraturan ini tidak ada hashtag. Lanjut. Itu ya yang dilanggar itu ada mapping di mana tombol maps posisinya itu kurang intuitif. Nah, solusinya kita pindahkan tombol maps ke posisi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di halaman ini prinsip yang dilanggar adalah simplified task structure, di mana tidak ada pengelompokan atau hierarki informasi yang jelas. Jadi solusi yang ditawarkan adalah gunakan bullet points atau subheading. Next. Di halaman ini tidak ada heuristic evaluation yang dilanggar. Next. Nah, selanjutnya di halaman ini, prinsip yang dilanggar adalah constraint, di mana informasi tentang email dan website ditampilkan hanya berupa teks biasa, tidak berupa link aktif. Jadi solusinya tambahkan fitur link agar bisa diklik. Next. Pada halaman ini tidak ada pelanggaran yang dilanggar. Next. Nah, di halaman ini pelanggaran yang dilanggar adalah affordance dan signifiers, di mana input field tidak jelas mana yang wajib diisi. Jadi solusinya gunakan tanda bintang untuk field wajib. Next. Nah, di halaman ini prinsip yang dilanggar adalah simplify task structure, di mana pengguna harus menekan lanjut lalu mungkin simpan data. Jadi kesannya tuh menambah langkah yang terasa berlapis. Solusinya tuh ganti menjadi tombol OK saja agar tersatukan dengan simpan data. Next. Pada halaman ini tidak ada prinsip yang dilanggar. Next. Nah, di halaman ini prinsip yang dilanggar adalah design for error, di mana tidak ada indikasi apakah password baru sudah memenuhi aturan, misalnya panjang minimal atau kombinasi karakter. Nah, jadi solusinya tambahkan indikator validasi real time agar pengguna tahu sebelum klik simpan. Next. Di halaman ini prinsip yang dilanggar adalah use real word dan user knowledge, di mana teks kecil di bawah kata sandi berhasil diubah dapat membingungkan pengguna. Jadi solusinya kita hilangkan teks kecil tersebut. Next. Nah, di halaman ini prinsip yang dilanggar juga use real word dan user knowledge, di mana istilah NRKB atau nomor registrasi kendaraan bermotor mungkin tidak familiar bagi semua pengguna. Jadi solusinya tuh gunakan istilah sehari-hari, misalnya nomor polisi atau plat nomor, lalu tambahkan penjelasan singkat di bawahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk laman ini prinsip yang dilanggar itu visible execution and evaluation, yaitu tidak terlihat jelas mana kendaraan yang sering dipilih. Solusi yang ditawarkan yaitu menambah highlight atau penanda pada kendaraan yang sering dipilih. Next. Untuk laman ini prinsip yang dilanggar itu simplified task structure, yaitu kalimat apakah yakin ingin menghapus data kendaraan bermotor Anda, menyisipkan tanda titik di akhir kalimat tanya. Solusinya yaitu menggunakan kalimat yang lebih ringkas, yakin hapus kendaraan. Next. Untuk laman ini prinsip yang dilanggar yaitu use real word and user knowledge, yaitu istilah NRKB yang tidak familiar. Solusinya itu menambahkan keterangan NRKB ataupun nomor polisi.
Next. Pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu visible execution and evaluation, yaitu hanya ada tombol OK. Tidak jelas apa yang harus dilakukan pengguna setelahnya. Solusi yang diberikan yaitu berikan pilihan daftar dan OK. Next. Pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu visible execution and evaluation, yaitu warna tombol keluar dan batal memiliki kesan warna yang sama, sehingga dalam keadaan terburu-buru pengguna dapat salah menekan tombol. Solusinya yaitu mengganti warna tombol keluar dengan warna merah. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.